Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hmm, Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Arda Rahmadiansyah. Saya di sini atau dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang Comparative Analysis of Hybrid Resampling Technique for Imbalance Data Classification yang membahas SMOTE, SMOTE-N, dan SMOTE-TOMEC approach. Oke, langsung. Sebelum masuk ke penelitian saya, eh kita akan sedikit menambah pertanyaan di awal terlebih dahulu, yaitu bayangkan sebuah sistem mendeteksi penipuan online. Dari 1.000 transaksi, hanya 10 yang benar-benar fraud atau scam atau penipuan. Kalau model selalu bilang semua normal, akurasinya bisa 99%, tapi kenyataannya penipuan tetap lolos. Masalah inilah yang disebut imbalance data. Jadi, jadi dalam dalam dataset atau data seringkali memiliki banyak kekurangan seperti imbalance data ini. Sama halnya dalam sentimen analisis, opini netral sering mendominasi sehingga opini positif dan negatif sering terabaikan. Pendahuluan untuk pendahuluannya untuk penelitian ini adalah teks klasifikasi adalah satu tugas penting dalam natural language processing NLP yang banyak digunakan. Oke, lalu yang banyak digunakan pada aplikasi seperti sentiment analysis, klasifikasi berita, dan deteksi spam. Kita bisa menemukannya di media sosial atau di berbagai media lainnya. Namun tantangan besar yang sering muncul adalah class imbalance. Kondisi ini terjadi ketika kelas mayoritas jauh lebih banyak dibanding kelas minoritas. Akibatnya, model cenderung bias hanya fokus pada mayoritas dan gagal mengenali data minoritas. Dampaknya bisa sangat serius dalam deteksi penipuan atau transaksi fraud yang jumlahnya kurang dari 1%. Seringkali tidak terdeteksi dalam dunia medis, penyakit angka juga sering terabaikan. Bahkan dalam analisis sentimen, opini netral yang mendominasi dapat menutupi opini positif maupun negatif. Masalah ini membuat akurasi yang tinggi menjadi menipu karena hanya mencerminkan keberhasilan pada mayoritas. Oleh karena itu, kita membutuhkan matriks evaluasi lain, yaitu model baru dengan precision recall F1 score dan OC yang lebih adil terhadap semua kelas. Sebagai solusinya, digunakan teknik resampling. Salah satunya SMOTE yang menambah data sintetis untuk kelas minoritas. Dan dalam penelitian ini kami membandingkan SMOTE dengan dua metode hybrid yaitu SMOTE-N dan SMOTE-TOMEC untuk melihat mana yang lebih efektif dalam mengatasi data tidak seimbang. Tujuan penelitian dengan begitu hasil eh, tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja tiga teknik resampling yaitu SMOTE, SMOTE-N, dan SMOTE-TOMEC pada klasifikasi data tidak seimbang. Eh, Penelitian ini tidak hanya melihat akurasi, tetapi juga menggunakan matriks evaluasi yang lebih adil yaitu precision, recall, dan F1 score. Dengan begitu, hasil penelitian dapat memberikan gambaran serta rekomendasi metode resampling yang paling tepat digunakan ketika menghadapi data teks dengan distribusi kelas yang tidak seimbang. Lalu ada dataset, penelitian, dan jurnal. Dataset yang kami gunakan atau
saya pribadi gunakan yaitu data yang berasal dari website Kaggle bernama data berlabel CSV yang isinya masih berantakan. Lalu ada penelitiannya yang bernama proyek akhir text mining yang dikerjakan di eh, Google Colab. Lalu ada jurnalnya yang berjudul Final Journal Docs atau Word. Langsung ke metodologi. Eh, Penelitian ini menggunakan dataset dari 10.727 sampel teks berlabel dengan tiga kategori sentimen, yaitu negatif, netral, dan positif. Setelah pre-processing, kami gunakan random forest sebagai model klasifikasi. Eh, Kasih fokus kami adalah membandingkan Smote, Smotean, dan Smote Tomek. Lalu slide berikutnya. Smote versus Smote hybrid. Smote menambah data sintetis untuk minoritas, namun kadang menimbulkan noise. Karena itu lahirlah hybrid methods. Smotean agresif membuang data yang dianggap tidak konsisten, sedangkan Smotetomic lebih berhati-hati, hanya membersihkan data yang tumpang tindih di batas kelas. Hasil penelitiannya eh, masuk ke penelitian saya. Kayak hasil penelitiannya itu sebagai berikut. Dilihat dari data ini, Smote Tomek unggul signifikan dibanding Smote EN. Akurasi meningkat 21% dan F1 score naik 19%. Smote Tomek mampu menjaga data penting sekaligus memperbaiki batas antar kelas sehingga lebih stabil. Seperti yang dilihat di sini, akurasinya lebih tinggi dibanding Smote EN. Lalu ada eh, visualisasi Smote-N dan Smote-Tomek, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Recall itu makro dan F1 score-nya makro. Lalu ada confusion matrixnya di sini ke bab diskusi, conclusion, lalu ada referensi dan biografi author. Ya, oke. Hasil penelitian tadi, terus lu ke pembahasan. eh Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Smotean lebih cocok digunakan pada dataset dengan tingkat noise yang tinggi karena mampu membersihkan data yang tidak konsisten. Namun, pembersihan yang terlalu agresif membuat data informatif ikut terhapus sehingga kinerjanya tidak seimbang dan kelas positif pun sudah dikenali. Sebaliknya, Smotetomic memberikan hasil yang lebih stabil dan seimbang pada semua kelas. Pendekatan konservatif dalam pembersihan membuat data penting tetap disimpulkan bahwa penelitian metode resampling harus disesuaikan dengan karakteristik dataset Smooth lebih unggul pada dataset yang relatif lebih bersih. Eh, Sedangkan Smooth lebih bermanfaat pada dataset yang penuh noise atau yang banyak eh, naik turun dan titik-titik beragam macam di dalam datanya. Kesimpulan. Lalu kesimpulannya, imbalance data adalah tantangan serius. Hybrid resampling menawarkan solusi dan penelitian ini membuktikan bahwa Smooth lebih efektif dibanding Smootn untuk klasifikasi sentimen pada dataset pada imbalance dataset atau dataset yang tidak seimbang. Oke, sebagai penutup, eh, ada sebuah kata-kata dari
author sendiri, dalam dunia data, suara minoritas sama pentingnya. Dengan teknik yang tepat, kita dapat membuat model lebih adil dan lebih cerdas. Saya ingin menekankan bahwa dalam dunia data, suara minoritas sama pentingnya. Dengan teknik yang tepat, kita bisa membangun model yang lebih adil dan lebih cerdas. Baik, segitu saja untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.